Kita semua kan pengen ya perbuatan baik kita itu ada nilainya. Tapi, pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya bikin sebuah amalan itu berharga? Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik setiap tindakan kita. Sesuatu yang ternyata jauh lebih penting dari tindakannya itu sendiri. Coba deh bayangin, ada seorang miliarder yang nyumbangin hartanya gila-gilaan. Terus di sisi lain ada prajurit yang gugur di medan perang. Kelihatannya kan sama-sama mulia banget ya di mata kita. Tapi, apa di hadapan Tuhan nilainya pasti sama? Apa sih sebetulnya yang jadi penentunya? Nah, jawabannya nih mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yuk kita bedah sebuah perumpamaan klasik yang, wah, kuat banget. Sebuah cerita yang bisa jadi bakal mengubah cara kita melihat amalan kita sendiri. Ini dia, kisah tentang perbuatan-perbuatan hebat yang, ternyata malah ditolak. Oke, bayangin suasananya ya, hari penghakiman. 3 orang dipanggil maju. Kalau kita lihat CV amalan mereka, isinya tuh penuh sama perbuatan yang di mata kita, wah ini sih puncak kepahlawanan, puncak kebaikan. Siapa aja sih mereka ini? Mari kita kenalan lebih dekat. Yang pertama, seorang martir. Dia gugur di medan perang, kelihatannya demi tujuan mulia. Yang kedua, seorang cendekiawan. Hidupnya dihabiskan buat belajar dan ngajarin ilmunya ke orang lain. Dan yang ketiga, seorang dermawan. Hartanya banyak banget dan disumbangin terus. Kelihatannya sempurna kan? Amalannya nggak main-main besarnya. Nah, disinilah bagian yang bikin kagetnya. Semua amalan super hebat tadi ternyata ditolak, nggak diterima sama sekali. Loh kok bisa? Kenapa? Apa yang salah coba? Bukannya itu udah amalan-amalan paling top yang bisa dilakuin manusia? Dan inilah jawabannya, yang benar-benar menohok. Kepada si martir dikatakan, kamu bohong. Ternyata dia berjuang itu supaya dibilang pemberani, supaya dapat pujian. Dan hal yang sama persis terjadi pada si cendekiawan dan si dermawan. Niat mereka semua ternyata udah tercemar oleh keinginan buat dipuji manusia. Kisah tadi itu nunjukin dengan jelas banget satu konsep kunci. Ada satu katakanlah bahan rahasia yang hilang dari amalan mereka bertiga. Sesuatu yang bikin perbuatan segede gunung pun jadi nggak ada artinya. Nah, bahan rahasia itu namanya ikhlas. Jadi, ikhlas itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ikhlas itu soal memurnikan niat kita. Soal ngejawab pertanyaan, kenapa kita ngelakuin sesuatu? Jawabannya harus satu, semata-mata karena Tuhan. Bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen dapat pujian, atau pengen dapat validasi dari orang lain. Intinya, ini soal meluruskan niat kita ke atas, bukan buat poles citra kita ke samping, ke sesama manusia. Nah, perbandingan ini jelas banget ya. Di satu sisi ada ikhlas, motivasinya karena Tuhan, fokusnya ke dalam, ke kemurnian hati. Di sisi lain ada lawannya, ria alias pamer. Motivasinya ya buat pujian manusia, fokusnya ke penampilan luar. Nah, 3 orang dalam cerita tadi itu jatuhnya ke kolom ria. Amalannya sih kelihatan gede, tapi sayang, mesin penggeraknya salah. Biar makin nancep nih pemahamannya, kita lihat 2 contoh kontras lainnya. 2 kasus ini nunjukin betapa powerfulnya sebuah niat, bahkan ketika perbuatannya itu sendiri belum atau tidak terjadi. Jadi ada cerita tentang orang-orang di Madinah yang pengen banget ikut berjuang, tapi apa daya, mereka nggak bisa karena sakit atau ada halangan lain. Tapi yang luar biasa adalah mereka ini tetap dapat pahala penuh, sama persis kayak yang beneran berangkat. Kok bisa? Yaitu tadi, karena niat mereka udah tulus, udah 100%. Ini bukti betapa niat yang murni itu benar-benar dihitung. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Dan ini mungkin lebih bikin merinding. Ada 2 orang berantem, sampai salah satunya meninggal. Nah, ternyata dua-duanya dihukum. Yang membunuh ya jelas, tapi yang dibunuh kok ikut dihukum juga? Jawabannya ngeri, karena niat di hati si korban ini sama persis. Dia juga pengen banget ngebunuh lawannya. Gila kan? Ini nunjukin kalau niat yang buruk itu udah jadi catatan tersendiri sekalipun gak kesampaian. Oke, setelah lihat semua contoh tadi, pertanyaannya sekarang, terus apa artinya ini buat kita? Buat saya, buat Anda, dalam hidup sehari-hari. Gimana cara kita nerapin prinsip ini? Yuk kita coba simpulkan poin-poin pentingnya. Jadi intinya tuh begini. Coba bayangin amalan atau perbuatan kita itu kayak wadah, kayak cangkir. Bisa aja cangkirnya bagus, gede, mewah. Tapi yang nentuin isinya itu bermanfaat atau beracun, ya niat kita. Niat itu isinya. Jadi perbuatan besar dengan niat yang salah
bisa jadi kosong nilainya. Sebaliknya, niat yang tulus bisa dapat pahala walau perbuatannya terhalang. Dan niat yang buruk juga bisa dicatat walau nggak kejadian. Pada akhirnya, nilai sejati dari semua yang kita lakukan itu ada di pertanyaan kenapa? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan aja buat kita semua renungan. Nanti, pas Anda mau ngelakuin kebaikan lagi, entah itu besar atau kecil, coba deh berhenti sejenak. Ambil jeda, terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku ngelakuin ini buat siapa sih? Apa niat paling jujur di balik ini semua? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah hal yang paling berharga yang kita punya.